ada yang bertanya, Pak, skill saya masih basic sekali. Nah, kira-kira kalau saya mau belajar, ya kira-kira belajar menggambar apa dulu? Nah, di sini kita akan belajar tentang still life. Still life itu apa? Kalau bahasa Indonesia biasanya kita menyebutnya sebagai alam benda, ya. Nah, di sini memang tidak serumit gambar suasana, ya. Kalau di gambar suasana kita diminta untuk menceritakan sesuatu atau sebuah cerita di mana ada 5W/1H seperti itu, ya, di mana harus ada manusianya. Nah, kalau di still life ini tidak serumit itu. Di still life itu ada 5 kriteria biasanya, ya. Yang pertama, misalnya kita harus paham tentang garis, ya, menggaris yang benar seperti apa. Yang kedua adalah konstruksinya, ya. Jadi objek itu ada objek organik, ada objek geometrik, ya. Nah, di situ kita bisa membedakan kalau misalnya objek organik itu karakter garisnya seperti apa, arsirnya seperti apa. Begitu juga dengan yang geometris. Lalu yang ketiga adalah komposisi. Nah, jadi di gambar still life itu di situ kan banyak benda tuh, atau mungkin lebih dari satu benda. Bagaimana kita mengkomposisikan benda itu agar benda itu enak dilihat, tidak misalnya terlalu berat di kanan atau berat di kiri dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah arsir. Yang paling penting di sini di gambar still life itu adalah arsir material. Jadi kita perlu membedakan ada material yang dia itu bahannya misalnya kaca atau material kain gitu, ya, dan sebagainya. Lalu yang kelima adalah arsir bayangan, ya. Oke, kali ini kita akan belajar menggambar still life objek sarapan kita, ya. Kebetulan hari ini saya membawa nasi kerawu ini yang nasi kerawu biasanya saya beli di pinggir jalan, ya. Lalu saya juga menyiapkan piring, ya. Jadi nanti nasi kerawu nanti akan saya letakkan di atas piring. Lalu juga kelengkapannya di sini ada sendok dan garpu. Kemudian yang nggak kalah pentingnya juga cangkir untuk tempat kopi. Nah, nanti kita akan mengkomposisikan ini, lalu kita menggambar suasana dari objek ini, ya. Oke, di sini sudah saya siapkan piringnya, ya. Lalu di sini ada cangkir, kemudian di sini ada sendok, ya. Nanti kita akan atur biar nanti enak komposisinya. Nah, ini kita unboxing dulu nasi kerawu khas Gresik, ya. Walaupun ini saya di Surabaya, tapi di sini banyak juga makanan asli Gresik, ya. Nah, ini tampilannya, ya. Seperti ini nasi kerawu. Nanti kita lihat bagaimana cara kita menggambarnya. Saya kenapa milih nasi kerawu sebagai objek, karena di sini tuh ada objek organik, ya. Objek organik yang menurut saya itu menarik sekali untuk dieksplor, yaitu bentuk daun pisang ini, ya. Dan ini di sini juga ada daging sapi, kemudian ada seruntingnya juga, lalu ada sambal, ya. Nah, nanti kita akan tata sedemikian rupa, kita komposisikan, lalu nanti akan kita gambar, ya. Termasuk juga sendoknya, ya. Mau sendoknya taruh sini atau taruh sini, nanti kita akan atur lagi gimana caranya biar mudah. Intinya adalah karena tadi sudah saya jelaskan bahwa ini adalah basic, ya, maka nanti kita akan menggambar yang versi mudahnya objek ini. Oke, sekarang kita mulai dengan blocking dulu, ya. Jadi blockingnya pertama kita harus tentukan dulu ada piring di sini misalnya. Nah, untuk menggambar piring maka kita harus paling tidak sudah mahir membuat elips dulu, ya. Kemudian di sini ada piring, lalu di sini ada cangkir, ya. Nah, cangkirnya lebih kecil, mari kita taruh di sini. Ini paling kita sudah tahu rencana blockingnya dulu. Blocking itu gunanya untuk apa? Biar kita nanti tahu rananya. Rana itu artinya apa? Perbandingan antara objek dengan background. Jadi kalau misalnya dengan gambar segini kita bisa lebih yakin bahwa nanti tidak banyak ruangan yang kosong di sini, ya. Jadi coba kita besarkan lagi karena sepertinya di sini nanti akan masih kosong, ya. Di sini ada cangkir, di sini ada piring. Nah, ini ada sendok sama garpu, ya. Di sendoknya, dan di
di sini garpunya. Lalu di atas piring ini ada daun pisangnya. Nah, dari sini kelihatan kan ini nggak akan kosong ya. Nanti kita akan kasih backgroundnya dan sebagainya, nanti nyusul. Oke, sekarang kita coba buat lebih detail lagi, karena sebelah kirinya ada daun pisang ya, maka kita dahulukan yang daun pisang ya. Biar kenapa? Biar nanti gambar kita di sini nggak kotor karena kena tangan kita. Oke, nah di daun pisang ini kan ada ini ya, ada strukturnya. Nah, strukturnya coba kita buat lebih detail lagi. Kemudian di sini ada nasinya ya, ada apa namanya, serundengnya kemarin ya. Kemudian ada juga apa namanya, dagingnya. Lalu nasinya kelihatan sedikit ya. Nah, ini struktur daunnya kelihatan ya. Di sini agak ada sobeknya dikit. Dia ada tekukannya. Kemudian di bagian sini juga ada tekukan di sana ya. Mungkin agak tinggi dikit. Ini saya menggambar sambil melihat objeknya ya. Jadi nanti teman-teman kalau mau menggambar bisa menyesuaikan sendiri dengan objeknya. Kebetulan objek saya posisinya seperti ini ya. Ini tekukan. Nah, ini sengaja saya menggunakan studi kasusnya bungkusan daun pisang ya, biar nanti ada kombinasi antara objek yang organik sama geometrik ya. Sini masih ada daun lagi. Oke, sudah kelihatan ya. Lalu sekarang kita gambar sendoknya. Nah, sendoknya itu kan dia terlihat agak miring ya, jadi agak dari posisinya agak dari bawah ya, maka sendoknya dia nggak terlihat sempurna. Seolah dia terlihat mengecil ya, nggak apa-apa. Memang realnya dia kalau terlihat dari bawah atau dari belakang pasti juga seperti ini ya. Dia akan ada distorsi. Nah, ingat ya, ini teknik menggaris. Jadi kalau menggaris jangan sampai berbulu ya, jangan sampai diulang-ulang. Lebih baik jangan sampai diulang-ulang tapi pendek gitu. Lebih baik garis kita agak panjang ya. Lebih baik kita mengulang-ulang tapi tipis dan panjang ya, biar nggak terlihat garisnya nanti berbulu. Ini piringnya tadi sudah kita buat sketsanya ya. Jadi piring di sini ada dasarnya kan ya. Sekarang kita lanjutkan ke garpunya. Garpunya agak panjang dikit. Karena garpunya dia melengkung, jadi nggak terlalu terlihat jelas. Ini mengecil.
bisa pakai model garpu apa aja ya. Ini kebetulan model garpu saya seperti ini, dan sendoknya juga nggak sama ya. Kalau mau lebih real lagi, ini kebetulan saya di kampus adanya garpu seperti ini ya. Untuk objek sendok sama ini ya, sama apa namanya, sarapannya ya. Sekarang kita ke cangkirnya. Nah ini juga. Nah di sini kita perlu menggambar elips dulu ya. Dan nanti kalau kita sudah kuliah nanti ada gambar konstruk namanya. Gambar konstruk itu lebih menjelaskan lagi tentang bagaimana konstruksi sebelum terjadi elips. Jadi dari bentuk dasar baru jadi elips. Tapi untuk yang ini untuk mempermudah kita buat yang simple aja. Nah nanti dasarnya juga elips ya. Kita pastikan di elipsnya, kita pastikan elipsnya nanti yang sempurna ya. Nah sampai dia kita beri sumbu dulu biar kita yakin bahwa elipsnya nanti nggak salah ya. Kemudian ke cangkirnya sama juga kita beri sumbu dulu biar nanti nggak salah ya, enak. Pastikan elipsnya dia sama kanan kiri ya. Bisa kita ukur nih, pas ya. Kemudian kita tambahkan telinganya, telinga cangkirnya, handle-nya ya. Nah ini ingat ya, lihat kalau ini garisnya tidak ada garis yang berbulu ya, tidak ada yang putus-putus ya, semua garisnya langsung jadi langsung gak jadi, tapi tipis-tipis gak apa-apa ya. Oke kita beri handle-nya ya. Di sini makin besar, di sini ada kaitannya ya, ada apa namanya yang menempel di cangkirnya. Nah seperti ini. Oke lalu tahap selanjutnya kita cari garis-garis yang nggak perlu, itu dihapus ya, biar nggak kelihatan kotor. Nah jadi seperti itu tahapnya, bukan kita menggaris putus-putus sampai ketemu bentuknya, itu pasti nanti jadinya nggak bersih ya. Lebih baik kita membuat garis yang ini dulu, tipis-tipis dulu ya. Setelah itu baru dikoreksi mana kira-kira yang nggak penting. Nah kalau garisnya tipis kan koreksinya nggak terlalu repot ya. Kurusin dikit, nah gitu, karena ini masih tipis garisnya, jadi mau ngurusin juga nggak susah.
garis yang nggak perlu dibuang ya. Saya pakai pensil 2B ya, jadi ketebalannya kira-kira segini ya, 2B. B itu artinya bold ya, jangan sampai salah dengan yang H itu hard. Kalau hard itu dia lebih keras, nggak enak ya buat menggaris ya, dia enak buat nulis. Nah, ingat di sini ada ketebalannya, maka kita juga buat tipis-tipis saja. Lihat ini garisnya nggak berbulu sama sekali kan ya, tipis-tipis saja karena dia sebenarnya nggak tajam dia ya. Sama juga dengan yang bawahnya, kita cari garis yang kira-kira sesuai dengan yang kita butuhkan. Garisnya ini, yang lain harus dihapus. Paling nggak dengan gini kan kita sudah ada bayangan yang mana garis yang akan dipakai ya. Kalau nggak kita buat tipis-tipis dulu, kita nggak akan tahu. Selisih berapa mili itu kelihatan banget ya, dia terlihat gemuk atau enggak tadi. Itulah tantangannya kita menggambar objek elips ya. Terus direvisi terus sampai dia sesuai dengan objeknya ya. Dia nyambung sini, berarti dia harusnya agak ke bawah dikit. Sedikit dulu ya. Garis-garis yang enggak kepakai dihapus. Di bawah ini juga, karena tadi masih tertulis gampang sih. Oke. Ini juga garpunya, lalu sendoknya juga. Tadi saya buat garis tengah ya biar simetris ya. Kalau udah jadi dihapus aja nggak apa-apa. Garpunya dia kecil ujungnya. Selanjutnya kita ke tahap
arsir ya. Kita mulai dari yang paling kiri dulu ya. Ini adalah daun pisang. Di sini ada serat-seratnya. Ini namanya arsir garis ya. Nanti terserah kalian nanti bisa pakai arsir garis atau arsir halus ya. Boleh, nggak masalah. Kali ini saya pakai arsir garis. Kenapa? Biar nanti cepet ya. Namanya juga daun ya. Ada yang rusak-rusaknya, kita gambar aja. Lipatan-lipatannya nggak tahu lipatan apa, penting kita buat aja. Ini nggak pakai dibuang ya. Ada kelihatan kan ya. Nah, di sini ada serat-seratnya. Di sini lebih gelap. Gelap kita blok aja, nggak apa-apa. Putar-putar juga nggak apa-apa ya. Tergantung enaknya bagaimana itu arah arsirnya. Karena nanti enak enggaknya itu akan ngaruh di kualitas hasil arsirannya. Ini kita arsir seadanya dulu, nanti kalau kurang baru kita tebalin. Lanjutkan ke bagian sini. Arsirnya juga boleh cross hatching ya, atau ngilang-ngilang juga boleh. Ini saya kasih contoh berapa gitu.
ini slotnya juga kalau kita buat akan kelihatan lebih realis. Ternyata lumayan challenging ya, awalnya kelihatannya gampang ya, setelah kita buat bener-bener ternyata ya lumayan ada tingkat kesulitannya. Ini piringnya, kita lanjut ke seruntingnya. Kita perlu trik ya, ini garpunya. Nah, di atas garpu ini dia ada seruntingnya. Nah, seruntingnya ini perlu kita bikin triknya seperti ini ya. Kelihatannya diacak ya. Mungkin di bawah mungkin padat ya, mungkin gelap. Lalu di sini ada dagingnya. Dagingnya kan disuir-suir ya kan. Kalau kerawu ya, kerawu itu kan disuir-suir. Kita bikin bloknya dulu. Kita coba bikin agak random ya, bagaimana cara menggambar daging suwir, efek daging suwir ya. Jangan sampai sama dengan ini.
tambahkan dalam sebuah sketsa, itu penting ya. Kita perlu membuat imajinasi sendiri, karena kalau kita detailin bisa aja, tapi waktunya pasti akan lama. Kita perlu strategi ya. Oke, kita lanjutkan ke gambar daun arsir daun pisang di belakangnya. Ini sudah 32 menit ya, targetnya nanti 45 menit beres, semoga bisa. Oke, ini serat daun pisangnya di sini. Ini saya gambarnya sambil lihat contoh ya, jadi nanti kalian kalau mau juga sambil lihat contoh aja nggak apa-apa, biar lebih terlihat realis gitu ya. Nah, lalu di sini ada nasi yang itu dikit ya. Jadi memang nasinya dia ada disekat pakai apa namanya, daun di sini. Perlu strategi juga bagaimana bikin nasi. Paling tidak bisa dibuat titik-titik seperti ini ya, lengkung-lengkung titik-titik seperti ini. Nasi, daging sama serundeng. Oke, kita lanjutkan di belakangnya. Belakangnya juga gitu. Nah, ini daunnya dia ada efek melengkung-melengkung ini ya. Kita buat yang lebih tebal biar nanti apa nasinya kelihatan.
expose biar kelihatan dia ini daun pisang. Kejar semirip mungkin dengan contohnya ya. Sini ada lekukannya. Kita lanjutkan ke bagian belakangnya. Serat yang sini, nah, asik ya kita melihat serat-serat kayak ini, jadi kelihatan dia lebih natural ya. Naturalnya kelihatannya dari serat-seratnya tadi. Ini tebal. Garisnya ditebelin lagi. Sini semakin wajah ada lipatannya. Dilanjutkan lipatannya ke atas ini. Yang di sini ada lipatan. Nah, lipatan kecil seperti ini kita kejar ya, kita garap ya biar ini kelihatan lebih natural. Karena kalau dia nggak dikejar nanti kelihatan dia kaku ya. Lipatan-lipatannya dulu. Ya, tadi maunya saya arsir garis ya, ternyata perlu ada detail yang harus dikecilin, detail yang nggak bisa diarsir garis, makanya saya campur dengan arsir halus.
natural. Nah, di bawahnya objek pasti ada bayangan ya, karena cahaya datang dari atas. Sekarang kita coba kejar efek logam. Nah, karena ini efek logam, maka kita harus arsennya halus ya. Arsen halus itu apa? Jadi dia nggak dibuat nggak terlihat garisnya. Ini saya menggaris tanpa tekanan ya. Saya cuma gerak-gerakkan aja pensil. Sini juga dia kan bahannya stainless steel ya, jadi banyak bayangan dari pantulan dari objek-objek sekitarnya. Ya biar nggak terlalu ini mencolok. Ya gitu udah.
pengarsirannya. Sambil kita ke sendoknya. Sama juga menggunakan arsir halus. Nah, karena dia bahannya krom, maka di sini kan ada bayangannya kan ya. Bahannya stainless. Tipis-tipis saja. Harus pintar ngatur itu ya, tekanan. Justru disitulah kemampuan kita mengarsir itu kelihatan dari ketika material itu seperti nyata. Misalnya dia materialnya krom ya, dia akan terlihat seperti stainless, dia akan terlihat seperti stainless. Disitulah tantangannya.
sini kita seperlunya. Ini lekukannya piring ya, jadi piring dia ada semakang cekungannya. Sebenarnya nggak terlalu terlihat, tapi kalau dia ada di bawah maka dia harus kelihatan lebih gelap ya. Sini juga ada gelapnya karena dia ada bayangan dari daun ya. Dia karena dia beling atau dia keramik maka dia juga ada bagian yang mengkilap. Anggap aja ini yang mengkilap ya. Nah, lalu ini ada garisnya, piring kan ada garisnya yang warnanya emas itu ya. Tangannya piringnya. Nah sekarang kita lanjut ke cangkirnya, sama juga cangkirnya. Kita baca ini dia ada isinya. Maka kalau cahaya datangnya dari mana ya? Dari iri ya. Maka di sini agak lebih gelap. Jadi cahaya ini sebenarnya jatuhnya dari agak atas ya. Ya di sini mumpung masih ingat di sini digelapin bayangannya ya. Kenapa kita gelapin sekarang? Ya, nanti ketika kita menggelapin lagi nanti nggak apa namanya, nggak kotor ya. Ini kalau kalian niru nggak harus persis seperti ini ya. Semua orang nanti punya kelebihan masing-masing. Ini karena saya dosen sudah sering ajar seperti ini, jadi mungkin ya lebih terbiasa ya. Tapi kalian nanti juga bisa lebih bagus dari ini dengan style sendiri-sendiri.
masih kerawu itu karena sebenarnya karena apa, ada efek daunnya ini ya. Kalau misalnya kalian merasa terlalu sulit bikin daun, mungkin cari yang lainnya, mungkin bungkus kertas gitu ya, atau mungkin nggak usah nasi bungkus juga nggak apa-apa ya. Atau objek lain nggak apa-apa, ini cuman untuk memudahkan aja, memberi contoh ya. Paling enak membuat seperti itu harus nyontoh ya. Jadi nyontoh itu sebenarnya nggak salah, nggak apa-apa nyontoh aja. Justru di sini istilah kita di desain itu studi istilahnya. Jadi jangan dipikir kalau nyontoh itu plagiat atau enggak, nyontoh objek langsung ya, ini namanya studi. Justru kalau kita nggak melihat langsung itu kita ngarang-ngarang malah salah. Lebih baik nyontoh seperti ini ya. Ini arsir pensil ya, mungkin nanti kalau ada waktu saya akan mengajarkan juga cara narsir dengan marker atau spidol ya. Ada tekniknya lagi, lebih cepat ya, tapi mungkin banyak orang yang kurang familiar ya. Kayak kan yang familiar itu biasanya jurusan desain produk biasanya, karena di jurusan desain produk itu kita dituntut untuk menggambar cepat, maka kita harus pakai media yang enggak hanya membuat persis ya, tapi agar ide kita lebih cepat tersalurkan ya. Kita arsir pelan-pelan. Kemudian dia ada bayangan dari bawahnya, maka biasanya di sini dia lebih gelap.
didusel ya. Jadi kalau misalnya kita mau lebih halus tinggal di silang-silang dikit aja, nggak usah perlu didusel atau digosok-gosok pakai tangan ya.
rapi, tinggal dirapikan.